Jika Anda baru melihat channel ini, maka lekas subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan info yang terbaru dari saya. Lima obat alami yang ampuh menurunkan asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini atau di video saya ini akan bagikan atau menjelaskan tata cara obat alami yang mampu menurunkan asam lambung yang memang terkadang jarang orang tahu. Obat ini memang sangat efektif dan sudah terbukti kemanfaatannya. Namun sebelum saya melanjutkan, silakan subscribe dahulu dan tekan tombol loncengnya. Ya, banyak dari klien saya yang berhasil menurunkan asam lambung menggunakan obat alami herbal ini. Padahal sebelumnya mereka bergantung pada obat-obatan kimia. Tidak tahu obatan kimia seperti apa yang mereka beli ataupun mereka lakukan. Dan perlu Anda ketahui, naiknya asam lambung itu merupakan gejala MAH. Jika Anda tahu penyakit MAH, itu awalnya dari situ. Hal ini tuh disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, sehingga lambung itu terkena peradangan. Alurnya seperti itu. Dari kadar asam lambung haruslah normal. Karena apa? Jika berlebihan akan timbul rasa perih di lambung. Bahkan Anda itu akan kesulitan mengonsumsi makanan. Mencerna makanan itu akan kesulitan. Nah, ikuti tayangan ini sampai selesai jika Anda memang suka. Ya. Nah, jadi berikut ini saya akan bagikan 5 obat alami yang memang mampu menurunkan asam lambung. Itu apa saja? Termasuk kunyit bambu dapur yang biasanya digunakan untuk memasak ikan. Ikan apa? Ikan pindang yang memang mampu menurunkan asam lambung. Dan kandungan senyawa kurkuminoid, ya, tahu kurkuminoid ya, mampu menurunkan kadar asam lambung yang memang berlebihan. Begitu. Dan untuk manfaatnya sebagai obat, Anda cukup memotong 3 rimpang kunyit menjadi bagian kecil-kecil, dirajang seperti itu. Kemudian rebuslah potongan kunyit asam dengan 250 cc atau 12 oz kalau cup seperti itu. Nah, campur dengan air hangat atau air mendidih, lalu saring airnya hingga dingin. Lalu minumlah 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari. Jangan lupa tambahkan sedikit gula ataupun madu, itu sangat bagus sekali agar rasanya itu lebih nikmat dan lebih mencerna, karena tambahan madu itu termasuk adalah pengobatan alam. Lalu kemudian jahe. Nah, jahe itu merupakan bumbu dapur, ya, saudaranya kunyit, begitu. Nah, meski bersaudara dan wujudnya hampir sama, jahe itu memiliki peran yang memang berbeda dari kunyit dalam penyembuhan asam lambung. Apalagi jahe itu memiliki sifat anti radang, ya. Artinya si jahe tersebut mampu meredakan rasa perih di lambung. Begitu. Untuk mengolahnya, ya, ini untuk mengolahnya. Jadi obat pun tidak ribet. Cukup direbus, dijadikan wedang, begitu. Apalagi jahe depok, ya, begitu, kalau Jawa itu bilang seperti itu. Dan apabila Anda itu tidak mau repot lagi, ya tinggal beli saja di angkringan pinggir jalan, namun dengan jahe yang memang alami, jangan jahe yang sasetan, begitu. Nah, berikutnya adalah pisang. Nah, buah ini memiliki tekstur yang sangat lembut
sehingga aman dikonsumsi jika lambung Anda mengalami peradangan atau tersilit, biasanya seperti itu. Dan selain itu, buah ini memiliki kadar keasaman yang memang rendah, yaitu sekitar 4,5 sampai 52, sehingga mampu membantu meringankan gejala naiknya asam lambung. Begitu. Lalu selanjutnya yaitu daging murni, ya. Nah, jika Anda tahu daging murni itu seperti apa? Daging murni adalah daging yang memang tak mengandung lemak di dalamnya. Namun bukan berarti tak memiliki kandungan lemak sama sekali, begitu. Daging ini memiliki kandungan lemak yang mana sedikit, sangat sedikit sekali, yaitu daging murni, yaitu memang dagingnya tekstur daging murni. Biasanya daging itu kan bergantung daripada dagingnya, berwarna merahan tanpa ada warna putih, begitu. Nah, daging jenis ini itu sangat baik dikonsumsi, apalagi penderita asam lambung, begitu. Tapi ingat, pengolahannya jangan digoreng pakai minyak, lebih baik dibakar, direbus atau dikukus dan sebagainya, ataupun bisa digoreng dengan margarin, begitu. Itu tidak apa-apa, namun sedikit saja, begitu. Lalu kemudian yaitu kacang hijau. Kacang hijau itu berkhasiat menurunkan asam lambung yang berlebih. Nah, Anda itu dapat mengonsumsinya dengan diolah dulu menjadi bubur ataupun cukup direbus dengan campuran gula sedikit ataupun roti tawar sedikit jadi bubur kacang hijau, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, agar apa? Khasiatnya itu jadi maksimal. Anda bisa menambahkan potongan jahe juga saat merebusnya, lalu semacam kayak kesukaanmu, yang penting tidak terlalu keras, begitu. Nah, setelah itu konsumsi secara rutin hingga penyakit asam lambung Anda itu sembuh. Namun juga niatkan masakan obat tersebut tadi lillahilah, niat ingsun obat tembotoko lara lunga karena Allah Ta'ala, begitu. Nah, itulah beberapa obat alami yang memang mampu menurunkan asam lambung. Namun Anda juga perlu memperhatikan asupan makan yang memang masuk ke dalam lambung Anda. Karena apa? Adanya banyak juga makanan malah meningkatkan asam lambung, begitu. Terutama makan yang memang sifatnya itu asam, berlemak, yang mana mengandung menguatnya asam lambung dan memang mengandung kafein biasanya, begitu ya, mohon maaf, kafein ya. Nah, misalnya contohnya kafein itu apa? Buah jeruk, mangga, tomat, bawang, kopi, apalagi ya, mentega, keju, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, Anda harus pahami sifat dan kandungan makanan yang hendak Anda makan, begitu. Pengobatan asam untuk penyembuhan asam lambung itu apabila Anda masih mengalami asam lambung setelah penerukan obat atau alam yang memang saya bagikan. Artinya penyakit asam lambung Anda sudah lumayan parah, begitu. Dan jika menggunakan metode di atas tadi akan memakan waktu cukup lama dan memang hasilnya itu juga masih belum pasti, ya, wallahu alam, semua ikhtiar, begitu ya. Jika demikian, tetap berusaha dan Anda bisa mencoba metode pengobatan asma, begitu. Nah, metode pengobatan asma itu bagaimana? Anda bisa kunjungi di website pengobatanasma.com, ya, website pengobatanasma.com, ya, begitu. Itu yang saya akan pandu sendiri, saya Mas Trilman akan membantu, insya Allah lantaran dari saya penyembuhan penyakit asam lambung Anda hilang. Dan silahkan jika Anda ingin konsultasikan bisa langsung chat ke WA saya
di 082 137 233 040, 082 137 233 040 untuk mendaftar terapi pengobatan asma. Silahkan Anda langsung chat. Semoga bermanfaat tayangan video ini, dan jika saya ada salah-salah kata, saya pun memohon maaf sebesar mungkin. Saya hanya manusia biasa yang insya Allah dapat membantu dan melancarkan apa hajat kalian yang Anda inginkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.